Suatu tangki memiliki kapasitas 1000 liter dan mula-mula terisi 400 liter larutan garam, yang mengandung garam terlarut sebanyak 48 kg. Ke dalam tangki tersebut dialirkan larutan garam dengan konsentrasi 1/25 kg per liter dengan laju 30 liter per menit. Pada waktu bersamaan, larutan dalam tangki dialirkan keluar dengan laju 20 liter per menit. Asumsikan bahwa larutan di dalam tangki teraduk sempurna setiap saat. Jadi ada suatu tangki memiliki kapasitas 1000 liter. Dan mula-mula terisi 400 liter. Jadi V0-nya adalah 400 liter. Kemudian mengandung garam sebanyak 48 kg. Tahu garam ini adalah Y awalnya atau Y0-nya adalah 48 kg. Ke dalam tangki tersebut dialirkan larutan garam dengan konsentrasi 1/25 kg. Jadi ini diberi suatu larutan ya, ini dengan konsentrasi atau M-nya, M in-nya atau M yang masuk itu adalah 1/25 kg per liter dengan lajunya adalah V-in atau laju volumenya yang masuk adalah 30 liter per menit. Kemudian pada waktu bersamaan larutan dialirkan keluar dengan laju 20 liter per menit. Jadi di sini ya dikeluarkan dengan laju V.out. Ini adalah 20 liter per menit. Nah, yang pertama kita tentukan H, yaitu volume larutan di dalam tangki pada saat T. Jadi, ini dapat dilihat bahwa volume tangki pada setiap saat adalah Vt sama dengan V0 ditambah V yang masuk, ini dalam fungsi waktu, ditambah V yang keluar, ini dalam fungsi waktu juga. Nah, volume yang masuk adalah laju volume yang masuk, yaitu V-in dikalikan dengan T. Karena ini lajunya itu konstan, jadi tinggal dikali T. Jadi laju volume yang masuknya adalah 30 kali T. Kemudian volume yang keluar atau V-out-nya adalah V.out dikalikan dengan T. Sama seperti tadi, karena ini konstan lajunya. Jadinya 20 kali T. Sehingga volumenya tiap waktu adalah V0-nya adalah 400 ditambah V-in-nya adalah 30 T dikurangi ini karena keluar jadi ini harusnya minus ya, dikurangi 20 T, jadinya 400 plus 10 T atau 10 kali 40 plus T. Nah, ini untuk volume setiap saat. Karena ini volumenya totalnya adalah 1000 liter, jadi ini berlaku untuk T-nya 0 sampai 60 menit. Kemudian untuk yang B, yang dicari adalah Y-nya atau massa garam tiap waktu dengan menggunakan persamaan diferensial. Ini kita tulis yang B. Nah, jika dilihat dari gambar, garam yang di sini adalah Y. Garam tiap waktu yang ada di silindernya atau di tabungnya itu adalah Y. Kemudian garam yang masuk di sini mempunyai laju Y dot in. Nah, Y dot ini, laju ini adalah sama dengan konsentrasi yang masuk dikalikan dengan lajunya, V dot in-nya. Karena kan konsentrasi itu adalah Y per V. Jadi, untuk mencari garamnya, itu adalah konsentrasi dikalikan dengan volumenya. Kemudian untuk lajunya, juga Y dot sama dengan M dikali V dot-nya. Jadi, Y dot in-nya, atau laju masuknya itu adalah sama dengan M in atau konsentrasi yang masuk, yaitu 1/25 kg dikalikan dengan V dot in-nya. Jadi di sini didapat Y in-nya itu adalah 1/25 dikalikan dengan 30 atau 1,2 kg per menit. Kemudian untuk mencari laju, nah jadi kita mencari laju pertambahan garamnya.
laju pertambahan garamnya itu adalah dy per dt, yaitu laju garam yang masuk y atau y dot in dikurangi dengan laju garam yang keluar. Nah, untuk laju garam yang keluar sendiri itu persamaannya sama, yaitu y dot out sama dengan m out dikalikan dengan v dot out. Nah, m out-nya atau konsentrasi yang keluar itu sama dengan konsentrasi larutan yang di dalam tabungnya ini, yaitu m. Jadi m out itu sama dengan m. Sedangkan m itu adalah banyaknya larutan garam pada saat waktu T dibagikan dengan volume pada saat waktu T. Untuk yang Y ini kita biarkan saja, Y per. Kemudian yang V ini kita gunakan nilai yang sudah kita dapatkan di poin A, yaitu ini 10 kali 40 plus T. Jadi didapat Y dot out-nya itu adalah Y per 10 kali 40 plus T dikali 20 atau 2Y per 40 plus T. Dari sini kita substitusi ke sini, jadinya dy per dt itu sama dengan y dot in-nya adalah 1,2 dikurangi y dot out-nya adalah 2y per 40 plus T. Nah, ini adalah persamaan diferensialnya. Diferensial ini ordenya orde 1 karena dia cuma diturunkan sekali. Nah, ini kita rapikan dulu. Jadinya dy per dt ditambah 2y per 40 plus T itu sama dengan 1,2. Ini kita bisa selesaikan menggunakan cara integrating factor. Dengan menggunakan integrating factor, kita mengambil koefisien dari y-nya ini, yaitu 2 per 40 plus T. Ini kita misalkan adalah P, ya. Ini nilainya adalah 2 per 40 plus T. Ini koefisien dari y-nya. Nah, kemudian integrating faktornya itu adalah I. Nah, ini adalah E pangkat integral dari PT ini. Jadi, kalau disubstitusikan, jadinya E integral 2 per 40 plus T dt. Hasilnya itu adalah 2 ln 40 plus T sama dengan E pangkat ln 40 plus T kuadrat sesuai sifat logaritma. Nah, ini sesuai sifat logaritma juga. E pangkat ln bla 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 itu sama dengan yang di dalam kurung ini. Jadi ini sama dengan 40 plus T kuadrat. Nah, kita sudah dapat I-nya atau faktor integrasinya. Kemudian kita kalikan dengan persamaan diferensialnya. Nah, ini kita namakan persamaan 1. Jadi I-nya kita kalikan dengan persamaan satunya. Jadinya itu 10 plus T kuadrat dy per dt ditambah 2 kali 40 plus T dikali Y sama dengan 1,2 kali 40 plus T kuadrat. Nah, yang di dalam sini, karena kita menggunakan cara integrating factor, jadinya yang di dalam sini itu jadinya adalah D dalam kurung. Ini itu adalah koefisien ini atau 40 plus T kuadrat dikalikan dengan Y per dt sama dengan 1,2 kali 40 plus T kuadrat. Nah, ini kita bisa langsung mengintegralkan dengan dt. Jadi ini diintegralkan terhadap dt. Ini juga diintegralkan terhadap dt. Nah, karena ini turunan lalu diintegralkan, hasilnya itu sama dengan yang di dalam sini. Jadinya 40 plus T kuadrat Y sama dengan, nah untuk yang ini kita misalkan dulu yang di dalam sini adalah U. U-nya itu sama dengan 40 plus T. Jadinya DU per dt-nya itu sama dengan 1. Jadinya DU itu sama dengan dt. Nah, ini bisa diubah menjadi bentuk U-nya. Jadinya integral 1,2 dikali U kuadrat DU. Nah, ini sama dengan jadinya 1,2 per 3 U pangkat 3 atau 0,4 kali
40 plus T pangkat 3. Nah, ini kita dapat persamaan 40 plus T kuadrat Y sama dengan 0,4 kali 40 plus T pangkat 3. Oh ya, ini ada yang kurang ya, ini harusnya ditambah C. Ini ada plus C, karena ini integralnya terbuka, jadi ada tambah koefisien C. Di sini didapat Y-nya itu adalah 0,4 kali 40 plus T ditambah C per 40 plus T kuadrat. Nah, kemudian menggunakan kondisi awalnya, yaitu kondisi awal garam awalnya itu adalah 48 kg. Jadi pada saat Y0 itu garamnya adalah 48 kg. Kemudian dengan mensubstitusi nilai ini jadinya 0,4 kali 40 plus 0 ditambah C per 40 plus 0 kuadrat. 48 sama dengan 16 plus C per 40 kuadrat itu 1600. C per 1600 sama dengan 48 kurangi 16, 32. C didapatkan C-nya itu adalah 32 kali 1600 atau 51.200. Nah, jadi persamaan yang kita dapat jadinya itu adalah Y sama dengan 51.200 per 40 plus T kuadrat ditambah 0,4 kali 40 plus T. Nah, ini adalah persamaan untuk garamnya. Jadi, kemudian yang C yang ditanyakan itu adalah agar diperoleh larutan garam di dalam tangki dengan konsentrasi tepat 20 kg per liter. Tentukan kapan aliran larutan ke dalam dan keluar tangki harus dihentikan. Jadi, yang C ini kita disuruh nyari T saat konsentrasinya. Konsentrasi itu adalah M-nya itu sama dengan 1/20 kg per liter atau ini 0,05. Jadi, kita tinggal mencari persamaan dari konsentrasinya. Konsentrasi adalah Y per V. Y-nya kita dapat tadi yaitu 51.200 dibagi 40 plus T kuadrat ditambah 0,4 kali 40 plus T. Ini dibagi dengan V. Jadi ini sama dengan, ini dikurung dulu, dikali 1 per V-nya tadi adalah 10 kali 40 plus T ya. Ini jadinya 5120 per 40 plus T pangkat 3 ditambah 0,04. Ini adalah konsentrasi garamnya tiap waktu. Kemudian tinggal kita sama dengankan dengan 0,05, nanti dapat nilai T-nya itu tinggal kita substitusikan 0,05 sama dengan 5120 per 40 plus T pangkat 3 ditambah 0,04. Jadinya 0,01 sama dengan 5120 per 40 plus T pangkat 3. Jadinya ini 40 plus T pangkat 3 itu sama dengan 51.200. Nah, ini persamaannya persamaan kubik ya. Ini kalau diselesaikan dapatnya T-nya itu sama dengan 40 menit. Nah, jika kita lihat, jika kita masukkan nilai ini apakah sama dengan 51.200 ya. 40 plus 40 pangkat 3. 40 plus 40 itu 80 pangkat 3. 80 pangkat 3 itu sama dengan, ini ribu ya, 51.200 ya. 80 pangkat 3 itu sama dengan 512.000. Nah, jadi jawabannya adalah T sama dengan 40 menit.